pembenaran-pembenaran itu tuh disindir Allah berkali-kali di sini. Dan ini kategorinya munafik abang kakak. Sampai ayat 20. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik, yang rahmati Allah. Pagi yang baik ini, pagi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan jadi pengingat kita, jadi penyemangat kita untuk terus muhasabah, introspeksi, koreksi ke dalam. Hari ini hari Senin, kita masuk di juz 1. Juz 1 ini banyak mengingatkan kita tentang ayat-ayat, hal-hal yang fundamental, hal-hal yang dasar untuk kita belajar terus muhasabah, introspeksi, koreksi diri tentang berbagai macam hal-hal yang ada dalam diri kita. Kemarin waktu di Jogja, saya meluncing kuadran muhasabah. Nanti ini dibikinkan grafiknya, dibikinkan draftnya. Begini kira-kira kuadran muhasabah. Tak tolong nanti Ustadz Adia dan kawan-kawan pusat dakwah yang biasa bikin-bikin gambar, QM namanya, kuadran muhasabah. Kita sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, apalagi yang sudah menikah, akan punya kuadran muhasabahnya masing-masing. Baik itu dosa-dosa yang sedang berjalan ataupun dosa serta aib yang akan atau mungkin bisa jadi terjadi. Jadi kuadran muhasabah ini abang kakak untuk memetakan diri kita supaya bisa tahu diri betul di hadapan Allah, menghadirkan rasa tiap hari gitu untuk supaya istighfar, kemudian istighfar kita tuh tidak sampai yang astagfirullahaladzim, 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 tidak. Istighfar yang dalam gitu. Ini yang saya berapa hari ini juga lagi rasakan gitu ya. Ada kayak perasaan ya takutnya tentu sama Allah gitu ya. Khawatir, bimbang. Penilaian manusia tuh kan sangat objektif ya. Manusia bisa dengan mudah salah menilai. Manusia juga cepat sekali terkagum-kagum hanya karena mungkin sesuatu yang dia baru tahunya sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang diri kita. Hari ini saya pengen menekankan rasa takut itu ke kita semuanya. Takut dalam hal ini nih, takut kepada Allah yang paling tahu tentang kita nih. Kadang-kadang bisa jadi dua sisi gitu. Sisi-sisi kecil kita, ya, sisi-sisi tidak nampak kita. Ini yang kita renung-renungkan, kita muhasabah, kita introspeksi, minta sama Allah. Currency atau mata uang yang bisa diterima oleh Allah di langit dan itu cepat sekali, itu adalah currency muhasabah, istighfar, salat taubat dan seterusnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan juga dijanjikan Allah dengan yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi mudah-mudahan tias itu tidak hanya kita pikirkan hanya semangat-semangat di awal dulu ketika misalnya gabung di Paskas atau jadi Paskas relawan ataupun apalah bahasanya. Tapi ini jadi bekal kita sepanjang kita menjalani kehidupan ini sampai nanti malaikat mau cabut nyawa kita. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu bukan alat untuk putus asa ya Bang Kakak ya. Ini bukan tentang putus asa, ini bukan tentang ngajak abang kakak jauh dari rahmat Allah. Kita udah sering bahas tentang bagaimana rahmat Allah, bagaimana ampunan Allah, bagaimana datangnya pertolongan-pertolongan Allah, bagaimana Allah tuh maha baik, Allah maha kaya. Itu clear. Tapi saya pengen pagi ini ngajak abang kakak untuk menjaga rasa di dalam diri ini, bagaimana supaya setiap kita melakukan kesalahan-kesalahan itu kita sesali sesungguh-sungguhnya gitu. Saya ulang ya, setiap kita melakukan kesalahan-kesalahan kita sesali dengan penyesalan yang sesungguh-sungguhnya. Karena di surat Al-Baqarah ayat awal ini dari mulai ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka tidak beriman. Contoh ya, hadisnya bilang begini,
Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia baik, berbuat baik kepada tetangganya. Fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Nah, kadang-kadang celetukan-celetukan kita, Abang Kakak, omongan-omongan kita, atau mungkin tingkah laku kita kepada pasangan, kepada istri, kepada anak, kepada orang rumah, atau mungkin orang yang bantu di rumah, itu kadang-kadang ada yang menyakiti. Nah, ini yang makin dalam kita masuk. Kalau dulu kan mungkin ya, saya juga pernah ada di fase itu gitu. Berprinsip tuh gini, yang penting aku ndak nyakiti hati orang gitu, yang penting aku baik, ndak sholat kan ndak apa-apa gitu, atau mungkin sholatnya telat-telat ya ndak apa, yang penting sholat masih gitu. Pembenaran itu tuh disindir Allah berkali-kali di sini, dan ini kategorinya munafik, Abang Kakak, sampai ayat 20. Coba ya lihat ujung-ujung surat Al-Baqarah itu, dari mulai ayat 8. Wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin, ma-nya di situ ma apa? Manafiu. Ma di situ berarti tidak beriman. Tapi kok kalimat di awalnya apa? Yaqulu amanna. Tapi selalu nih Allah nunjukkan orang munafik tuh dua gitu. Bilangnya beriman tapi sebenarnya enggak. Bilangnya iya padahal enggak. Nah, ini yang saya juga harus curigai diri saya, Bang Kakak. Ibadah saya, sholat saya, ya kan? Zikir saya, wirid saya, sedekah saya, untuk siapa sebenarnya ini? Usia bertambah, saya berharap kualitas keimanan kita juga bertambah, kualitas ketulusan kita kepada Allah bertambah, ya kan? Ainama kuntum wa ainama kunna, dimanapun kita berada. Kalau kita bertiga, Allah ada yang keempat gitu kan? Nah, ini menghadirkan rasa nih, Abang Kak, tiap saat. Tentu nanti buahnya ya husnuzon, prasangka baik. Kalau misalnya terhadap yang tidak nampak aja kita takut gitu ya, kita punya rasa sedang diawasi, mudah-mudahan di depan manusia kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Yukhadi'un Allah, tuh langsung ayat 9-nya. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang sudah beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, ma lagi wa ma yash'urun. Tadi ma yu'minun wa ma hum bimu'minin. Habis itu jadi satu, tidak beriman, dua, tidak merasa. Ini sebenarnya yang saya jadi juz 1 hari ini ya. Atau langsung kayak terasa kena tampar gitu. Oh iya, udah benar belum gitu. Apa sekedar formalitas aja aku nih selama ini hidup jalani aktivitas. Kalau benar harusnya sudah besar, ya kan? Kalau benar niat, benar cara harusnya ini. Wa yassir li amri harusnya. Kalau memang betul aku lapang dada kan urusan dimudahkan. Kenapa berapa kali hal-hal kok kayak tertolak, tidak dimudahkan? Tentu Allah punya skenario yang lebih baik, tapi sebelum kita berhusnuzon kita muhasabah dulu. Gitu kira-kira cara berpikirnya. Yukhadi'un Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kan sakit ya? Sakit tidak dinamanya nih? Kan la yash'urun. Karena mata kita hanya fokus mandang orang lain. Ini yang saya bilang, saya sudah selesai ya, maksudnya membahas tentang ibadah badan. Saya udah kasih tahu sama Abang Kakak berbagai macam pola dan metode apa yang harus dilakukan oleh badan ini. Dari mulai ya bahasanya nyikat WC apa segala macam. Mikul beras, nyedot debu, buang sampah, nyusun sendal. Ibadah harta dari mulai yang 1.000 sehari, 25.000 rupiah per bulan. Ini nanti kita kalau hari Senin ini patungan, ngajak Abang Kakak untuk patungan 50.000, 10.000, 20.000 untuk hamba Allah istimewa, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, juga ikut memberangkatkan mereka ke Baitullah. Karena ada kurang lebih 15 orang yang rencananya insya Allah akan kita berangkatkan, dan kita patungan ramai-ramai. Patungan, ngumpulkan duit sama-sama Abang Kakak memberangkatkan mereka. Mungkin kita berpikir, saya aja ngepas-ngepas. Setan tuh ganggu kita Abang Kakak. Udahlah, sampai kapan kau mikirkan orang lain terus? Pikirkan juga dirimu sendiri. Nah, ibadah kita tuh Abang Kakak harus masuk lagi lebih dalam kepada ibadah hati gitu. Sampai kita ngerasa dan harus curiga berkali-kali sama diri sendiri.
Saya pernah tanya sama tuan guru gitu, gimana orang ini benar keimanannya? Dia bilang dia mudah ngelihat kelebihan orang dan mudah ngelihat aib sendiri. Mudah ngelihat aib sendiri itu bukan dalam rangka putus asa, karena setan juga kadang-kadang bikin gitu. Udahlah, enggak mungkin diterima amal solehmu, percuma aja kau ibadah, toh juga ibadahmu tidak terima. Jangankan cuma kau begini, itu yang turun ke medan perang, medan jihad ya, meninggal, mati di medan perang, masih masuk neraka. Enggak kayak gitu ya caranya Bang Kakak ya. Jadi cara pemahaman itu mencurigai diri sendiri itu dalam rangka supaya kita enggak sempat dan enggak berani sombong gitu. Kita tetap rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Kita tetap berusaha sekuat tenaga melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Kita melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Karena Allah sindir di Al-Baqarah ayat 8 ini, wama hum bimu'minin, tidak beriman. Wama yash'urun, tidak ngerasa. Kita lihat ayat 10-nya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang 31 kali disebutkan Allah di surah Ar-Rahman itu tersangkanya kita Bang Kakak. Ada yang bilang tadaburnya katanya 31 kali itu artinya 31 hari. Berarti hari ini bohong, besok bohong lagi, besok bohong lagi, besok bohong lagi. Nah ini yang kita sedang paksa diri kita untuk mengoreksi. Nah itu kenapa Abang Kakak kita perlu tangannya orang lain. Kita perlu doa orang lain. Kita perlu support untuk orang lain. Supaya kita jadi pribadi yang pandai merasa, bukan merasa pandai. Nah, memperbaiki hati itu Abang Kakak, kata Rasulullah kan akan memperbaiki semuanya gitu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ada yang nakut-nakutin dari segi ekonomi. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kondisi pasar akan begini, nanti market akan turun, ini. Itu boleh-boleh aja kan, prediksi-prediksi itu. Tapi Abang Kakak percaya enggak sama keberkahan rezeki itu tetap ada? Masih ada Allah kan 2025 nih? Masih bisa Allah kasih rezeki dari arah tak disangka-sangka untuk 2025 ini. Masih ada peluang-peluang kebaikan atau rezeki-rezeki dari arah tak disangka-sangka dari Allah untuk kita. Harus tetap yakin Abang Kakak. Hati-hati buat pengusaha kuliner, karena trennya nanti begini-begini. Namanya orang lagi memprediksi itu akan ada terus kan tiap tahun. Dulu juga 2024 diprediksi terus sama mereka. Maksud saya Abang Kakak boleh aja sekedar tahu gitu ya, tapi mengimani, percaya. Apa kata mereka seolah-olah rezeki itu terputus, rezeki itu hancur, ekonomi babak belur. Belum tentu. Orang-orang yang mungkin ya bermaksiat pakai riba, beribadah, berdagang dengan cara-cara yang salah, terus dibarengi dengan maksiat-maksiat lain. Udahlah pakai riba, lalu berzina, selingkuh, mabuk, sogok, ya pasti babak belur. Nggak usah nunggu 2025, 2024 ya kan. Saya pernah bahas dulu kan ada namanya zona exception, zona pengecualian. Bagaimana nasib para bayi yang lahir dan Allah jamin rezekinya? Gimana nasib binatang-binatang? Ada lagi dimensi yang namanya wabarokatan fir rizki. Ada namanya keberkahan dalam rezeki. Itu yang paling tinggi kan. Cemana anak kita, cemana istri lahir, husnuzon kita sama Allah, muhasabah kita sama Allah, sampai tersungkur kita kecil. Ada duit yang kita titipkan untuk hamba Allah istimewa, ada paket yang dimakan oleh orang-orang baik seperti ini yang tersembunyi. Mereka yang angkat tangan Abang Kakak di salat-salat malamnya. Mungkin kalau mengandalkan ibadah kita masih sedikit kecil gitu ya, seuprit. Tapi doa dari mereka sampai dan tembus ke langitnya Allah. Itu bikin kita selamat. Doa-doa dari mulut-mulut orang kecil, doa-doa dari orang-orang kecil yang kita anggap kecil. Kita hanya menganggap mereka kecil. Tapi di mata Allah justru mereka yang besar, kita yang justru kecil. Nah, itu loh kesadaran itu yang hari ini saya pengen sampaikan. Tetaplah rendah hati, tetaplah muhasabah, tetaplah introspeksi. Jadi selalu ada solusi setelah introspeksi. Usikum wa nafsi bitaqwallah Bang Kakak. Yuk kita sama-sama koreksi diri kita, introspeksi lebih dalam. Amalan hati ini sampai mati Bang Kakak.